Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, ayyuhal ahibba ikhwani wa akhawati, a'azakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala atas nikmat dan karunia yang Allah Ta'ala telah limpahkan kepada kita, sehingga pada malam yang mulia ini kita sekalian dapat hadir di dalam majelis kajian kita, di dalam mengkaji kitab Kasyfus Syubuhat, di dalam mengkaji kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah. Mudah-mudahan kehadiran kita senantiasa diridhoi dan diberkahi Allah, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat, hidayah dan taufiknya kepada kita sekalian. A'izai ikhwani wa akhwati, a'azakumullah. Melanjutkan pada kajian malam yang mulia ini, yang mana kita sampai di dalam al-aslu ats-tsalis, pokok landasan yang ketiga. Kita mengenal di dalam pembahasan yang terdahulu ada 3 landasan. Landasan yang pertama adalah ma'rifatullah. Landasan yang kedua adalah ma'rifatu dinillah. Landasan yang ketiga adalah ma'rifatu nabiyillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita sampai pada landasan yang ketiga, yaitu al-aslu tsalits. Berkata muallif rahimahullahu taala, al-aslu tsalits ma'rifatu nabiyyikum Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Pengetahuan pokok landasan yang ketiga, yaitu pengetahuan tentang nabi kalian, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pengetahuan tentang nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sesuatu yang sangat penting berkaitan dengan agama kita. Hal ini dikarenakan beliau adalah wasithah, perantara yang menghubungkan antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka beliau adalah yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai nabi dan sebagai rasul yang membawa agama Allah, yakni perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa ta'ala syariatkan untuk kita, dan yang membawa risalah Allah, yaitu pesan-pesan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Maka beliaulah yang sepenuhnya mengetahui secara detail apa yang diinginkan oleh Allah Ta'ala daripada syariat, dan apa yang dipesankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala daripada hal-hal yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan untuk kita, dan yang Allah Ta'ala larang atas kita. Oleh karena itulah
pengetahuan tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pengetahuan yang tidak boleh seorang muslim itu tidak tahu. Tidak boleh seorang muslim tidak tahu tentang nabinya. Makanya pengetahuan tentang nabi itu adalah bagian daripada 3 landasan utama, 3 landasan pokok. Karena tidak mungkin seseorang itu mengetahui dengan sebenarnya tentang agama Islam kecuali kalau ia mengetahui tentang pribadi nabinya, nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu contoh yang paling nyata yang terjadi di kalangan kita sekarang ini akibat tidak mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang mengatakan agama Nusantara, agama Islam Nusantara. Karena tidak kenal dengan nabinya. Yang dikenal oleh dia mungkin hanya sebatas wali songo. Sebagaimana yang terjadi pada orang-orang Jawa yang dikirim oleh orang-orang Belanda ke negeri Suriname. Ini kisah nyata yang terjadi pada mahasiswa yang belajar di Madinah yang berasal dari Suriname, yang keturunan Jawa. Saya bertemu, wajahnya persis seperti kita, orang Jawa. Ketika saya ngobrol pakai bahasa Jawa, ia memperhatikan, kok bahasanya sama, katanya dia. Sampai akhirnya dia cerita bahwasannya dia pulang ke Suriname, ketemu sama orang-orang Jawa, dikatakan di sana bahwasannya, kamu belajar di mana? Saya belajar di Arab. Di mana? Di Arab. Arab itu di Madinah. Oh, belajar Islam. Iya. Oh, di sana ada orang Islam juga toh. Jadi pandangan dia Islam itu hanya ada di Indonesia. Makanya kiblatnya mereka selalu ke barat, padahal posisi Suriname ada di baratnya Mekah. Ada di baratnya Mekah. Makanya mereka menghadap sholatnya ke barat. Kenapa? Karena di Indonesia sholatnya menghadap ke barat. Maka inilah akibat apa? Tidak paham tentang Rasul. Tidak paham tentang Rasul. Makanya pengetahuan tentang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ini menyempurnakan pengetahuan kita tentang Islam dan menyempurnakan keimanan kita kepada agama Islam. Maka tidak boleh tidak, seorang Muslim haruslah mengetahui tentang nabinya, yaitu Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mengetahui tentang apa? Mengetahui tentang namanya. Namanya siapa? Tentang nasabnya. Nasabnya apa? Tentang kabilahnya. Kabilahnya dari mana? Tentang keturunannya. Tentang negerinya. Tentang daerah yang ia dilahirkan di sana dan ia tumbuh besar di sana. Lingkungannya bagaimana? Tentang berapa umurnya. Umurnya terbagi atas umur, yakni kehidupan, tentang kehidupan negerinya dari sebelum lahirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, menjelang lahirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika lahir, bagaimana beliau lahir, kemudian bagaimana beliau tumbuh, keadaannya tumbuh bagaimana penjagaan Allah Subhanahu wa taala terhadap beliau ketika beliau masih kecil, dan apa saja keajaiban-keajaiban yang terjadi pada pribadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian sampai kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala pada usia berapa?
diangkat menjadi nabi, kemudian menjadi rasul. Kemudian bagaimana dakwah beliau ketika berada di Mekah, berapa tahun ada di Mekah, kemudian apa saja yang dilakukan, bagaimana dakwahnya, dakwah yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu apa, kemudian sejarah pensyariatannya, syariat-syariat itu bagaimana. Makanya ada yang namanya tarikh tasyri'. Apa tarikh tasyri'? Sejarah pensyariatan. Sehingga kita mengenal benar kronologi. Kalau kita bicara, yakni kronologi tentang bagaimana disyariatkan. Sehingga kita mengetahui, bukan hanya mengetahui tentang syariatnya, tapi mengetahui tentang hakikat, maksud dan tujuan daripada disyariatkan. Seperti itu. Kemudian mengetahui tentang hijrah. Mana tempat hijrahnya? Tentang peperangan-peperangan yang dilakukan oleh Nabi SAW. Demikian seterusnya. Maka ini semua pengetahuan yang semacam ini akan memberikan yang pertama, ilmu bagi kita tentang pribadi daripada Nabi kita Muhammad SAW sebagai seorang manusia, sebagai seorang Nabi, sebagai seorang Rasul yang kemudian menjadi panutan kita di dalam segala hal. Baik itu di dalam pribadi beliau ataupun berkaitan dengan pribadi sebagai Nabi dan sebagai Rasul. Karena tidak mungkin itu semua menjadi panutan bagi kita kalau kita tidak kenal. Kalau kita tidak kenal, tidak mungkin. Kebanyakan daripada manusia yang kita sekarang ini lihat, mereka itu memperingati tapi mereka tidak mengenal secara detail tentang pribadi Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga mereka bisa mengambil qudwah, mengambil uswah. Seperti yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh bagi kalian pada pribadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada suri tauladan yang baik, yang harus kita contoh. Ini adalah perintah agar kita mencontoh Nabi. Pada pribadi yang Rasul sallallahu alaihi wasallam ada padanya, kita disuruh mencontoh, apalagi pada perkara yang berkaitan dengan syariat. Berkaitan dengan syariat. Makanya kalau orang belajar tentang pribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam, sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh dia akan mengenal benar tentang syariat Allah Subhanahu wa taala, tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memberikan kepada kita rasa cinta yang lebih. Seperti dikatakan, tak kenal maka tak sayang. Ketika kita mengenal lebih dekat sosok pribadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana sifat-sifat mulia yang dimiliki oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana kejujuran yang dimiliki oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana amanah, sifat amanah yang dimiliki oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana sifat pemberani, sifat kepemimpinan, bagaimana kecerdasan, bagaimana semua sifat-sifat kebaikan yang ada pada pribadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan kita mengidolakan Nabi. Kalau kita mengidolakan Nabi berarti kita mencintai Nabi. Maka semakin rasa cinta kita kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam begitu besar. Orang yang cinta, coba orang yang cinta mengidolakan itu segala apa yang dilakukan oleh orang yang dicintai itu indah, menyenangkan, dan menjadi motivasi bagi dia. Coba kita lihat orang-orang yang mengidolakan para artis ataupun para aktor.
artis ataupun aktor. Kecenderungannya adalah mereka meniru dari mulai gaya rambut, gaya pakaian, kemudian hobi, kemudian apa saja yang menjadi kesenangan daripada artis itu menjadi suri tauladan baginya. Maka ketika kita mengenal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengakui beliau adalah utusan Allah Subhanahu Wa Taala yang kita diperintahkan untuk mengikuti, maka sungguh pengetahuan tentang detail, pengetahuan tentang pribadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menumbuhkan rasa cinta yang sangat. Bukan hanya itu, menumbuhkan rasa rindu untuk bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kepingin kita bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sungguh. Makanya orang-orang ahlul hadis yang membaca hadis-hadisnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mempelajari hadis-hadisnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka orang-orang yang sangat merindukan untuk ketemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kita membayangkan kalau kita ketemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Sungguh kita tidak bisa mengatakan kata-kata. Apa yang akan kita katakan kepada bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Sungguh kita cinta, kita rindu kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini mempelajari sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian mempelajari tentang pribadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan kita bisa tahu persis bagaimana pelaksanaan praktek daripada agama. Praktek daripada agama yang dilaksanakan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang dilaksanakan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan kita mengetahui, apalagi kalau kita membaca hadis-hadisnya secara detail, maka kita mengetahui persis, ternyata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam begini. Beliau, apa yang beliau cintai, apa yang beliau tidak sukai. Waktu-waktu yang diisi oleh beliau bagaimana hari-harinya. Aktivitas yang beliau lakukan hari-harinya bagaimana. Maka semua kita mengenal pribadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan demikian kita mengenal bagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menerapkan ajaran Islam di dalam kehidupan beliau sehari-hari. Makanya Allah mengatakan, wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau benar-benar ada di dalam akhlak yang agung. Engkau, wahai Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, benar-benar ada di dalam akhlak yang agung. Inilah pribadi Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, kana khuluquhul Quran. Adalah akhlaknya beliau Al-Quran. Bagaimana menerapkan Al-Quran yang nyata itu ada pada pribadi kehidupan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat, di antara faedah daripada mengenal Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu ziyadatul iman fin nafs. Bertambahnya iman di dalam diri. Kenapa kita bertambah iman? Karena kalau kita mempelajari sirahnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, baik tadi seperti yang kita katakan, mempelajari dari sebelum diangkat menjadi nabi, dari mulai lahir, kemudian tumbuh, terjadi kejadian-kejadian yang luar biasa, ihrasat yang terjadi pada pribadi Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu semua membuktikan sebagai bukti nyata beliau adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan seorang dikatakan oleh para ulama, bukti nyata yang membuktikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah sirahnya Rasul itu sendiri. Karena sirahnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam seakan sirah yang tidak ada noda padanya.
Tidak ada noda. Adakah di dunia ini manusia yang perjalanan kehidupannya tidak ada noda? Tidak ada. Pasti seseorang itu ada sisi kelam. Pasti ada sisi kelam yang ada pada dirinya. Tidak dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya adalah sirah nayyirah. Sirah yang cemerlang, yang bercahaya, sirah yang berbau harum. Tidak ada sama sekali bau yang tidak enak dan tidak nyaman di dalam kehidupan, baik itu sebelum menjadi nabi, apalagi setelah menjadi nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika kita mengetahui pribadi nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara nyata, tidak perlu dengan dibuat-buat dengan hadis-hadis palsu. Cukup dengan sesuatu yang nyata yang terjadi pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita bisa melihat dengan nyata sesungguhnya ini bukan manusia biasa seperti kita, tapi ini antara manusia pilihan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini di antara faedah daripada faedah mengetahui kepribadian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kenapa kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala menyebutkan 3 landasan utama. Yang pertama adalah ma'rifatullah, yang kedua ma'rifatu dinillah, yang ketiga ma'rifatu nabiyillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Pengetahuan seperti yang kita sebutkan, mengetahui pribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengetahui dari sisi nama. Siapa nama beliau? Maka kalau kita mempelajari sirahnya beliau itu namanya banyak. Ada Muhammad, ada Ahmad, ada Al-Hashir, Bashiran wa Nadhira. Maka nama-nama yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berbeda dengan nama-nama yang ada pada selainnya. Seperti misalnya di antara kita ada yang namanya Abdullah, atau selain ada yang namanya Abdullah, ternyata Abdullah ibn Ubay ibn Salul misalnya. Abdullah artinya apa? Hamba Allah. Ada Abdullah ibn Ubay ibn Salul, Raisul Munafiqin, yang dikatakan innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Dia bukan hamba Allah, tapi hamba syaitan. Demikian pula kalau kita melihat orang-orang mempunyai nama-nama yang baik, namanya Islami, namanya dari bahasa Arab Islami, tapi tingkahnya wal'iyadu billah sama sekali tidak Islami. Sama sekali tidak Islami, bahkan bisa jadi memusuhi Islam tapi ngaku Islam. Ada banyak yang seperti itu. Berbeda dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam asma'uhu huwal musamma au hiyal musamma. Nama-namanya itu seperti namanya. Artinya Rasul kalau disebut Muhammad berarti memang beliau terpuji. Kalau beliau Ahmad ya terpuji. Kalau beliau Al-Hashir berarti beliau memang akan mengumpulkan manusia nanti di padang mahsyar. Kalau beliau itu disebut Bashiran wa Nadhira memang seperti itu. Da'iyan ilallah sirajan munira, maka beliau adalah sirajan munira. Semua nama-nama yang ada pada pribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu adalah sifat yang ada pada pribadi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itulah perbedaan. Demikian pula kemudian nama-nama Nabi sallallahu alaihi wasallam kita harus mengenalnya. Adapun nama yang beliau diberi nama oleh keluarganya, di antaranya nama
Ahmad dan Muhammad. Adapun nama Ahmad itu seperti yang ada di dalam Al-Qur'an, bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Seperti itu. Makanya orang-orang Arab dahulu beberapa orang memberi nama anaknya dengan nama Ahmad atau Muhammad. Untuk apa? Untuk supaya bisa jadi mudah-mudahan ini nanti mengharap mereka mudah-mudahan menjadi nabi. Tapi nabi itu bukan didasarkan atas lutri. Dikocok siapa yang keluar dia jadi nabi, atau ketepatan, tidak. Tapi nabi itu didasarkan atas pilihan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ya'lamu haitsu yaj'alu risalatahu. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui di mana Allah Subhanahu wa taala meletakkan risalahnya. Bukan karena syai' muktasab, sesuatu yang bisa diusahakan oleh individu, seseorang. Kalau sudah cerdas, kalau insya Allah ini nanti akan jadi nabi. Lah, tidak bisa. Nabi itu mutlak pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam namanya Muhammad. Kemudian nasabnya, kita harus mengenal nasabnya. Nasabnya beliau seperti dikatakan oleh Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala, wa huwa Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim, wa Hashim min Quraisy wa Quraisy minal Arab. Beliau itu adalah Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib. Namanya Abdul Muttalib itu adalah Syaibah, atau disebut Syaibatul Hamd. Disebut, kenapa dikenal dengan sebutan Abdul Muttalib? Yakni Hashim ketika masih muda, Hashim adalah pemimpin Quraisy. Hashim adalah pemimpin Quraisy. Hashim ini pemimpin Quraisy. Dia kemudian menikah di Madinah dari perempuan Bani Najjar di Madinah ketika pergi ke Syam. Kemudian ketika istrinya hamil ditinggal ke Syam. Kemudian meninggallah dia di sana sampai pada akhirnya tidak ada yang tahu kalau Hashim itu nikah di Madinah. Sampai ketika anaknya yang bernama Syaibah ini sudah besar, ada rombongan daripada kafilah Quraisy. Anak ini selalu mengatakan, aku adalah orang Quraisy, bapakku adalah Hashim. Maka dihabarkanlah kepada Al-Muttalib. Al-Muttalib itu saudara kandung daripada Hashim. Saudara kandung daripada Hashim itu adalah Al-Muttalib. Maka ketika dihabarkan ada anaknya, saudaranya Hashim, katanya ada di Madinah, ia berangkat dan ia mencari anak itu. Sampai akhirnya anak itu diambil, dibawa. Ketika diambil, dibawa, dibonceng. Ketika masuk ke Mekah, orang-orang Mekah nyangka itu budak yang dibeli oleh Hashim. Hashim dapat budak baru. Makanya Muttalib punya budak baru. Makanya dibilang, ini Abdul Muttalib, hambanya, budaknya Muttalib. Sehingga menjadi namanya, seakan menjadi namanya Abdul Muttalib. Padahal dia adalah anak saudara Muttalib.
namanya sendiri adalah Syaibah. Syaibatul Hamd, seperti itu. Di sini Hashim, dan Hashim itu min Quraisy, dari kabilah Quraisy, dan Quraisy itu dari bangsa Arab. Di sini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau kita mengenal bagaimana nasabnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya beliau itu adalah pilihan. Allah pilih dari sejak Nabi Ismail. Allah sudah menginginkan akan ada seorang nabi dari keturunan Ismail. Sebagai jawaban daripada doanya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, wa ba'ats fihim rasulan minhum. Iya kan? Dan utuslah ya Allah dari mereka seorang rasul dari mereka. Maka nabi dari turunan Nabi Ibrahim melalui jalur Ismail tidak ada nabi. Nabi satu-satunya adalah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah Ismail. Oleh karena itulah ini yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha astafa min waladi Ismail Kinanah wastafa min Kinanah Quraisyan wastafa min Quraisy Bani Hashim wastafani min Bani Hashim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memilih dari anak-anaknya Ismail itu Bani Kinanah. Dan Allah memilih dari Bani Kinanah Bani Quraisy, kabilah Quraisy. Dan Allah memilih dari kabilah Quraisy Bani Hashim. Makanya Bani Hashim adalah asyrafu Quraisy, yang paling mulia dari Bani Quraisy, dari kabilah Quraisy. Wastafani min Bani Hashim, dan Allah memilih aku dari Bani Hashim. Maka kalau kita melihat nasabnya beliau, nasab yang bersih. Bersih dari beliau itu adalah manusia pilihan. Manusia pilihan. Allah telah siapkan beliau sejak zaman dahulu. Sejak Nabiullah Ismail alaihi salam sudah. Makanya beliau disebut dengan sebutan Al-Mustafa. Di antara nama beliau adalah Al-Mustafa. Kenapa disebut Al-Mustafa? Karena memang beliau manusia pilihan. Beliau manusia pilihan, dipilih oleh Allah secara nasab dan dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala secara akhlak dan kepribadian. Maka beliau adalah orang yang sangat layak, orang yang sangat tepat, yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membawa risalah azimah, risalah yang agung ini. Khatamul anbiya'i war rusul, penutup daripada para nabi dan para rasul. Inilah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau minal Arab. Beliau itu dari Arab. Dan Arab yang dimaksud di sini adalah Arab musta'ribah. Arab apa? Musta'ribah. Karena kalau kita urut keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kembali kepada siapa? Ismail. Sedangkan Ismail bukanlah dari Arab. Ismail, Nabi Allah Ismail bukanlah orang Arab. Karena ia walad Ibrahim, anaknya Nabi Ibrahim, dan Nabi Ibrahim bukan orang Arab. Nabi Ibrahim bukan orang Arab. Akan tetapi Nabiullah Ismail diletakkan oleh Nabi Ibrahim di Mekkah, fi Jaziratul Arab. Maka kemudian beliau tumbuh bersama orang-orang Arab, dengan adat istiadat Arab, dengan bahasa Arab. Maka berubahlah beliau yang tadinya tidak Arab menjadi Arab.
menikah dengan perempuan Arab, maka dikenal dengan kemudian ini namanya musta'ribah. Apa musta'ribah? Musta'ribah itu yang ia merubah diri menjadi Arab. Karena semua sudah berubah, dia meninggalkan adat istiadat yang ada pada dirinya, dia mengawali keturunannya menjadi Arab pemula. Menjadi Arab pemula. Kalau Arab yang asli, dahulu disebut dengan Arab Aribah. Arab apa? Aribah. Seperti kaum Ad. Kaum Ad diutus padanya siapa? Nabi Hud. Demikian juga kaumnya Nabi Saleh, kaum Samud. Itu adalah bangsa Arab Aribah. Makanya orang-orang Arab yang ada di Yaman kebanyakan itu adalah Arab dari Qahtan. Dikatakan Qahtan itu Arab Aribah yang dari keturunan Adnan, itu Arab Musta'ribah. Dikatakan seperti itu. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam minal Adnan. Dari Adnan. Beliau adalah dari keturunan Nabiullah Ismail ibn Ibrahim alaihimassalam. Wa ala nabiyina Muhammad afdhalus salatu wassalam. Jadi Nabi kita adalah orang Arab. Wal Arabu min dzurriyyati Ismail ibn Ibrahim al-Khalil alaihi wa ala nabiyina afdhalus salatu wassalam. Sedangkan Arab itu dari keturunan Ismail ibn Ibrahim al-Khalil, yakni Ibrahim al-Khalil, julukan daripada Nabiullah Ibrahim al-Khalil karena beliau menjadi Khalilullah wa alaihi wa ala nabiyina afdhalus salatu wassalam. Atasnya dan atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam seutama-utamanya salawat dan salam. Ini pengetahuan tentang nasab dan qabilah daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu ternyata Nabi kita itu bukan orang sembarangan. Kalau tahu nasabnya, memang turunan orang agung. Kalau orang bilang turunan agung, artinya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam garisnya ketemu dengan Nabi Ibrahim alaihis salam, abul anbiya'i war rusul. Kemudian kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan walahu minal umur thalasa wa sittuna sana. Beliau memiliki umur 63 tahun. 63 tahun. Dan umur beliau ini dibagi pada beberapa fase di dalam kehidupan beliau. Minha arba'una qabla nubuwah. Di antaranya adalah 40 tahun sebelum kenabian. Artinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi nabi ketika berumur 40 tahun. Wa thalatha aw wa thalathun wa 'ishruna nabiyan wa rasulah. Dan selama 23 tahun sebagai nabi dan sebagai rasul. Nubi'a bi Iqra wa ursila bil Mudaththir. Beliau itu dijadikan nabi dengan surat Iqra, dengan ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dan dijadikan rasul dengan surat Al-Mudaththir, ya ayyuhal mudaththir kum fa'andir. Ini menurut sebagian ulama ketika mengartikan makna, membedakan antara makna nabi dan rasul. Nabi itu yang diberi wahyu tapi tidak diperintahkan untuk menyampaikan, sedangkan rasul itu diberi wahyu untuk disampaikan. Yang jadi bingung, kalau diberikan
Diberi wahyu tidak untuk disampaikan, untuk apa? Hah? Untuk apa kemudian Nabi itu diberi wahyu kalau tidak untuk disampaikan? Makanya sesungguhnya ini perbedaan antara Nabi dan Rasul, sebagaimana yang telah kita jelaskan, bahwasannya yang benar bukanlah pemahaman yang seperti ini. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam umurnya 63 tahun. Selama 63 tahun ini beliau umurnya dibagi menjadi beberapa fase, yaitu fase sebelum nubuwah. Maka kita pun mempelajari tentang ini. Karena seperti yang kita ketahui tadi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam walaupun sebelum kenabian, beliau itu adalah bukan manusia seperti yang biasanya. Beliau dari lahir pertama kali lahir beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau tidak memiliki siapa? Orang tua. Allah Ta'ala menghendaki Nabi itu lahir, bapaknya tidak ada. Siapa yang tahu kenapa demikian? Sebab kalau ada bapaknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup, tentunya doktrin akan diterapkan pada pribadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Allah menghendaki tidak, biarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hidup tanpa bapak. Ini diantara hikmah. Kenapa? Bapaknya meninggal sebelum Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam lahir. Ini menunjukkan Allah sendiri yang akan mendidik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada campur tangan yang lainnya. Sampai ketika masih usia kecil, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam disusukan kepada orang, iya kan? Disusukan di Bani Sa'ad. Maka di sana sampai kemudian pada usia sudah besar ketika terjadi dibelah dadanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, Halimatus Sa'diyah dan keluarganya takut terjadi apa-apa pada pribadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dikembalikan kepada ibunya. Ketika nggak berapa lama dikembalikan kepada ibunya, kemudian diajak berziarah ke kuburan bapaknya, pulang dari itu ibunya meninggal. Dipasrahkan kepada kakeknya. Tidak berapa lama kakeknya juga meninggal. Sampai kemudian beliau tumbuh dengan pribadi sendiri, dengan bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau memiliki rasa cinta sendiri. Kita tahu ketika anak yang tumbuh seperti itu, seorang paman seperti Abu Thalib, ya sudahlah, dia mendapatkan keponakannya tumbuh seperti itu. Dia tidak bisa mendoktrin lagi karena dia sudah punya keinginan, punya kemauan. Dia hanya meneruskan saja. Meneruskan, menyayangi, melindungi, seperti itu saja, tapi tidak sama sekali mempengaruhi di dalam pikiran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini kalau kita lihat sejarahnya menunjukkan tentang bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala sepenuhnya bertanggung jawab di dalam pendidikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Memang Allah Subhanahu wa Ta'ala siapkan dan Allah pilih dan Allah jadikan segala sarana untuk mendukung Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tumbuh sebagai pribadi yang mandiri. Beliau tidak pernah sujud kepada berhala. Beliau tidak pernah minum khamr. Beliau tidak suka sesuatu yang jelek-jelek. Yang ada beliau adalah menyukai sesuatu kebaikan. Maka dari itu, dari perjalanan kehidupan beliau sebelum
kenabian ini menunjukkan kepada kita bahwasanya beliau memanglah calon seorang nabi. Walaupun tidak disadari hal itu oleh orang Quraisy, tidak disadari oleh keluarganya, tidak disadari oleh keluarganya. Walaupun Abu Thalib ketika pergi ke Syam mengajak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada seorang pendeta yang melihat tanda kenabian, dan Abu Thalib pun apakah kemudian menjadikan Abu Thalib beriman? Tidak. Abu Thalib tidak beriman. Padahal Abu Thalib sudah dikasih tahu. Sudah dikasih tahu ini adalah tanda kenabian. Maka inilah kejadiannya. Kemudian tumbuh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam semakin mantap akhlak, perangai, perilaku daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai beliau mendapat julukan apa? Al-Amin. Al-Amin. Sebelum menjadi nabi, sebelum menjadi rasul, beliau sudah dikenal sebagai orang yang menjaga amanah. Orang yang menjaga amanah. Diakui oleh musuh, kawan ataupun lawan. Semua sepakat. Sampai ketika beliau menjadi nabi pun mereka masih mempercayakan barang-barang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menjaga. Makanya Rasul menyimpan barang-barang amanah. Dan ketika Rasul mau hijrah pun Rasul sempatnya memerintahkan Ali untuk mengembalikan barang-barang yang menjadi titipan. Inilah sosok pribadi Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam qabla nubuwah. Beliau adalah orang yang sangat luar biasa. Sudah masuk waktu? Jadi Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam seperti itu keadaannya. Kemudian sampai kemudian kejadian-kejadian besar terjadi ketika pembangunan Ka'bah. Pembangunan Ka'bah. Orang-orang pada ribut ketika Ka'bahnya sudah jadi. Mereka ribut tentang siapa yang meletakkan Hajar Aswad di rukun Hajar Al-Aswad. Masing-masing kabilah merasa paling berhak. Sampai kemudian saudaranya Abu Jahal mengatakan, sudah kita sepakati begini saja. Siapa yang masuk dari pintu itu, orang pertama kali yang masuk dari pintu itu, dialah yang berhak untuk meletakkan. Maka ketika ditunggu, yang pertama kali masuk dari pintu itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang dikatakan oleh mereka? Hadzal amin. Kalau ini adalah al-amin. Radhina bihi. Kami ridho dengan dia. Maka ini menjadi bukti bagi kita tentang sosok pribadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diridhoi oleh semua orang Quraisy. Orang Quraisy semuanya meridhoi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang sudah diridho, semua orang sepakat beliau itu adalah orang baik. Beliau adalah orang baik. Makanya ketika beliau pertama kali menerima wahyu, beliau datang ke Khadijah radhiyallahu anha, ummul mukminin, dalam keadaan badan gemeter, bukan kedinginan, yakni habis ditemui oleh malaikat Jibril, disuruh Iqra, dipeluk sama malaikat Jibril. Aku tidak bisa baca, sampai akhirnya diulang-ulang oleh malaikat Jibril, yang kemudian sampai Rasul menghafal Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq dan seterusnya.
Kemudian menceritakan tentang rasa takut yang ada di dalam diri pribadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang dikatakan oleh Khadijah? La kalla, tidak sekali-kali. Orang seperti engkau tidak akan pernah dihinakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena engkau orang yang baik, orang yang jujur, orang yang menyambung silaturahmi, orang yang membantu orang, orang yang semua sifat-sifat kebaikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak mungkin orang seperti Nabi seperti beliau ini, secara pandangan orang awam dihinakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena semua orang tahu tentang pribadi kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita tadi sebutkan di awal, semua orang punya sisi kelam, illa nabiyuna Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kecuali Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya beliau syafi'un musyaffa', orang yang memberi syafaat dan diberi izin untuk memberikan syafaat. Ketika Adam alaihi salam mempunyai sisi kesalahan, Nuh memiliki sisi kesalahan, Ibrahim memiliki sisi kesalahan, Musa memiliki sisi kesalahan, Isa pun memiliki, tapi adapun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam lah, beliau al-ma'sum, dari awal kehidupan sampai akhir kehidupannya, sirahnya adalah sirah nayyirah atirah, yang bercahaya dan harum, tidak ada sama sekali kejelekan pada kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini membuktikan tentang ayat, tanda-tanda yang paling jelas yang menunjukkan tentang kenabian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah siratuhu Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang dapat kita sampaikan pada kesempatan malam yang mulia ini. Insya Allah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.